Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Tobi. Pagi Lause. Iya, kita mau mulai ibadah sekolah minggu pagi ini ya. Kita mau puji Tuhan dengan satu lagu I Love You Jesus. Tobi siap untuk puji Tuhan? Siap Lause. Yuk kita puji Tuhan. Iya, benar ya, kita mau cinta Yesus dalam sungguh. Iya Syah, kita harus cinta Yesus ya ya. Makin Iya. hari makin cinta Yesus. Betul Tobi, pinter. Anak-anak juga setuju kan? Semakin hari semakin dalam cintanya pada Tuhan. Oke? Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh beribadah dengan baik. Tolong kami agar kami boleh menghormati Tuhan dengan duduk tenang dan kami boleh beribadah dengan sopan, dengan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan lebih dari itu kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, anak-anak, kita mau baca Alkitab kita dari Kejadian 5. Yo, yang udah punya Alkitab, yang udah bisa baca, kita mau baca ya. Kita mau baca dari Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Yo, Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Ya, saya bacain ya. Semua baca di rumah juga ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua anak-anak duduk yang rapi, duduk yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya.
Tobi juga ya. Dengarkan firman Tuhan. Siap, Se. Nah, anak-anak, masih ingat cerita Lose Petris minggu lalu? Lose Petris cerita tentang Adam dan Hawa yang mempunyai 2 orang anak. Siapa namanya? Masih ingat nggak? Namanya Kain dan Habel. Ya, pada saat itu Kain membunuh Habel. Ya, karena Kain sudah membunuh Habel, Kain dihukum oleh Tuhan, disuruh pergi. Ya, tapi Tuhan tetap mengasihi Kain dengan memberikan tanda pada Kain sehingga tidak dibinasakan. Nah, tapi ternyata Bapak Adam dan Ibu Hawa ini bukan cuma memiliki 2 orang anak, tapi ada anak-anak lain yang diperanakan oleh Adam dan Hawa. Ya, salah satunya adalah Set. Pada saat berumur 800 tahun, Adam memperanakan Set. Wow, 800 tahun tapi masih bisa punya anak. Iya, karena pada saat itu umur manusia bisa mencapai 900 tahun. Ya. Nah, Adam berumur 930 tahun baru dia mati. Nah, kalau sekarang nggak bisa 900 tahun ya, baru umur 90 juga sudah hebat. Nah, tapi Adam mati pada saat dia berumur 930 tahun. Nah, Set, Adam memperanakan salah satu anak dari Adam adalah Set. Set memperanakan Enos. Enos memperanakan Kenan. Kenan memperanakan Mahalael. Mahalael memperanakan Yared. Yared memperanakan Henok. Nah, pada saat Bapak Adam dan Ibu Hawa masih hidup, mereka selalu menceritakan tentang kebaikan Tuhan pada anak-anaknya. Mereka selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk hidup taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak dari Bapak Adam ini juga mungkin menceritakan kepada anak-anaknya yang lain tentang bagaimana cara bisa hidup taat kepada Tuhan. Nah, saat ini Lose mau cerita tentang Bapak Henok. Ya, Bapak Henok ini adalah keturunan dari Bapak Adam. Nah, pada saat Bapak Henok hidup, Bapak Henok hidup selalu dekat dengan Tuhan. Bahkan di Alkitab dikatakan Bapak Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Wow, hidup bergaul dengan Tuhan itu gimana sih? Hidup bergaul dengan Tuhan adalah hidup yang dekat dengan Tuhan, yang senantiasa mau berdoa kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, dan mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, Bapak Henok selalu dekat kepada Tuhan dan selalu taat kepada Tuhan. Pada saat Bapak Henok berumur 65 tahun, Bapak Henok mempunyai anak yang bernama Metusalah. Dan semakin tua, Bapak Henok bukan semakin tidak taat, tapi Bapak Henok justru semakin taat, semakin mengasihi Tuhan. Dan Tuhan juga sangat mengasihi Henok. Henok juga selalu berbicara tentang Tuhan kepada banyak orang yang lain. Henok juga selalu mengingatkan kepada banyak orang lain untuk hidup taat pada Tuhan, untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ya, untuk mau hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, kalau anak-anak hidup bergaul dengan Tuhan, gimana sih, Se? Iya, hidup bergaul dengan Tuhan itu adalah hidup yang senantiasa taat kepada Tuhan, senantiasa dekat kepada Tuhan. Gimana caranya biar kita bisa dekat sama Tuhan? Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa saat teduh. Ya, siapa di sini di antara kalian yang masih ingat, yang masih setia untuk saat teduh sampai sekarang? Lose percaya ya, dari kalian pasti masih setia untuk saat teduh. Jangan pernah lupa ya untuk saat teduh, untuk berdoa kepada Tuhan ya. Karena Tuhan mau kita taat dan melakukan itu biar kita bisa
mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, pada saat seperti Bapak Henok ini benar-benar taat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan sangat mengasihi Bapak Henok. Nah, ketika Bapak Henok berumur 365 tahun, Tuhan berbicara kepada Henok. Tuhan berbicara kalau Tuhan mau mengangkat Henok ke surga. Nah, Bapak Henok ternyata adalah orang yang tidak pernah mengalami kematian. Kenapa? Karena Bapak Henok diangkat ke surga oleh Tuhan. Jadi, pada saat Bapak Henok berumur 365 tahun, tahu-tahu Bapak Henok tidak ada lagi di bumi. Bukan karena mati, tapi karena dia diangkat ke surga oleh Tuhan. Ya, pada saat itu banyak orang melihat bahwa loh, Bapak Henok tidak ada lagi. Bapak Henok gak ada lagi di bumi. Nah, mereka juga bingung. Kenapa? Kemana Henok pergi? Ya, ternyata mereka menyadari bahwa Bapak Henok bukan mati, tapi Bapak Henok diangkat oleh Tuhan ke surga. Nah, mereka ingat bahwa pada saat Bapak Henok masih ada, Bapak Henok seringkali mengajarkan mereka untuk hidup taat kepada Tuhan, untuk senantiasa berdoa dan mendengarkan suara Tuhan dan mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, anak-anak, Tuhan mau kita juga bisa hidup taat seperti Bapak Henok. Hidup yang dekat dengan Tuhan seperti Bapak Henok. Ya, siapa di antara kita yang mau hidup dekat dengan Tuhan? Ya, Rosa juga mau. Ya, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi Bapak Henok. Tapi bukan berarti kita akan diangkat ke surga langsung seperti Bapak Henok. Ya, belum tentu kita akan langsung naik ke surga diangkat seperti yang dilakukan Tuhan kepada Bapak Henok. Tapi kita tahu bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita taat, tidak pernah ada ruginya. Karena apa? Karena kita tahu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu pasti yang terbaik buat kita. Ya, makanya kita harus taat. Gimana caranya kita bisa taat? Kita harus selalu mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Taunya dari mana, Taunya dari Alkitab. Makanya kita harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin saat teduh. Siapa di antara kalian yang sampai sekarang masih rajin saat teduhnya? Saya. Nah, Rosa percaya ya, di antara kalian pasti masih banyak yang rajin untuk saat teduh. Jangan pernah lupa ya. Rosa selalu tidak pernah bosan-bosannya untuk ingetin. Jangan pernah lupa untuk rajin baca Alkitab, untuk rajin saat teduh, untuk rajin berdoa. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Kita anak Tuhan, makanya kita harus taat kepada Tuhan. Oke? Ayat hafalan kita kali ini diambil dari Kejadian 5 ayat 24. Kelas tengah, besar dan kecil sama ya. Kejadian 5 ayat 24. Untuk semua kelas ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sekali lagi ya. Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, anak-anak, kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Kita katakan dalam pujian ini, kita benar-benar bicara sama Tuhan. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Kita nyanyi pujian ini ya.
berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Nah anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita mau akhiri ibadah kita dengan berdoa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami boleh belajar dari Henokh untuk belajar hidup mengasihi Tuhan, untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Kami mau Tuhan seperti lagu yang sudah kami nyanyikan tadi. Kami rindu kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Kami rindu kami boleh terus senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau Tuhan mengasihi Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh tahu bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami dan Tuhan senantiasa mengasihi kami. Terima kasih, ajari kami bagaimana kami boleh hidup mengasihi Engkau. Ajari kami bagaimana kami boleh mentaati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami. Kami bersyukur kalau kami boleh beribadah sampai saat ini. Tolong kami Tuhan untuk hari-hari di depan kami, biarlah kami boleh melalui itu bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye.